Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri yang berlokasi di Jawa Tengah. Pada bulan Juni hingga Agustus 2021, Undip menerjunkan mahasiswanya untuk mengikuti KKN Tim 2 Undip tahun 2021, tepatnya pada tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Undip untuk mengimplementasikan bidang keilmuannya ke masyarakat. Program KKN kali ini merupakan KKN Pulang Kampung yang bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan basis tujuan pembangunan berkelanjutan. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa bersifat mandiri dan dilaksanakan melalui dua fokus program, yaitu program terkait COVID-19 dan program SDGs. Halo, perkenalkan saya Cornelia Larasati Anggraini, mahasiswa peserta KKN Tim 2 Undip yang melaksanakan KKN di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan program-program yang saya lakukan untuk KKN ini. Untuk selengkapnya, silahkan simak video ini. Terkait dengan KKN di tengah situasi kondisi COVID yang sekarang saat ini di Kecamatan Jagakarsa memang kasusnya cukup tinggi. Silakan adik-adik ini sesuai dengan kelurahannya menuju ke kantor kelurahan. Nanti dijelaskan kegiatan KKN itu mau berupa apa. Kalau misalnya berupa online, mau online-nya itu seperti apa? Kalau misalnya mau ngasih penyuluhan kepada masyarakat, itu tetap harus koordinasi juga dengan kelurahan. Mahasiswa ini sudah vaksin semua ya, karena ini menjadikan suatu program kita yang saat ini sedang kita gencarkan, sehingga paling tidak mahasiswa-mahasiswa yang akan ber-KKN di Kecamatan Jagakarsa harus sudah vaksin semua. Dan itu akan lebih baik lagi supaya juga tubuh kita juga lebih kebal terhadap COVID. Kondisi permasalahan wilayah lokasi KKN kali ini menyangkut perihal vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 diketahui menjadi hal yang digencarkan di lokasi KKN mahasiswa. Berangkat dari hal tersebut, mahasiswa melaksanakan program COVID-19 yang berkaitan dengan vaksinasi. Di lokasi KKN terlihat pula potensi wilayah di mana warga setempat memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi olahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Rumah-rumah warga yang sedikitnya memiliki lahan untuk menanam tumbuhan pun juga dekat dengan toko atau warung yang menjual bahan-bahan organik seperti rempah dapur, menjadi peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan program SDG kepada ibu-ibu PKK setempat. Setelah vaksinasi mengalami titik kejadian ikutan pasca imunisasi, Bapak dan Ibu bisa langsung ke IGD Rumah Sakit Umum Hasanah Raharja. Katakan Bapak dan Ibu selesai vaksinasi mengalami keluhan. Untuk sertifikat Bapak dan Ibu bisa di-download di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi, sektor nanti buka Peduli Lindungi, masukkan nomor NIK Bapak dan Ibu, itu keluar nanti sertifikat Bapak dan Ibu. Rumah Sakit HDA hanya mengeluarkan kartu vaksinasi. Terima kasih, selamat pagi. Pelaksanaan program Berani Proteksi Diri dilakukan secara daring menggunakan media sosial Instagram. Luaran yang dihasilkan pada program ini adalah konten kreatif yang dapat diakses pada akun Instagram @salingjaga_id. Konten kreatif yang dibuat memuat informasi dan edukasi terkait manfaat dan pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19, jenis-jenis vaksin yang tersedia di Indonesia, beserta efikasinya, hingga edukasi terkait reaksi yang mungkin timbul pasca melakukan vaksinasi COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan KIPI vaksinasi COVID-19. Edukasi vaksinasi menggunakan konten kreatif ini diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Informasi yang dikemas secara kreatif tetap menekankan tujuan dan esensi dari program ini. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah yang bijak terkait hal-hal mengenai vaksinasi COVID-19.
Program ini dilaksanakan pada minggu ketiga hingga kelima pelaksanaan KKN. Pada pelaksanaannya, mahasiswa merancang dan mendesain konten kreatif terkait topik-topik yang telah dipaparkan sebelumnya. Sumber informasi tidak lupa juga dicantumkan pada pembuatan konten kreatif ini, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai informasi serta edukasi yang disampaikan. Pembuatan konten kreatif dipilih menjadi program KKN COVID-19 karena mengingat pelaksanaan KKN yang dilakukan secara daring, maka media sosial dipilih menjadi wadah pelaksanaan program ini. Konten kreatif dipilih menjadi luaran dari program ini, karena konten kreatif dapat menjadi media penyampaian informasi dan edukasi yang menarik, namun juga mudah untuk dipahami bagi masyarakat. Pembuatan konten kreatif ini juga sejalan dengan bidang keilmuan mahasiswa, yaitu ilmu komunikasi. Selain melalui konten kreatif, terdapat pula caption konten yang menyertai unggahan konten kreatif. Pembuatan caption yang menarik dan sesuai dengan topik program menjadi nilai tambah dari luaran ini. Penulisan caption juga merupakan informasi tambahan bagi masyarakat sasaran program ini, sehingga diharapkan adanya konten kreatif dan juga caption konten dapat membawa pemahaman yang maksimal bagi masyarakat. Seduh dari Rumah ini sebenarnya adalah program untuk membuat minuman yang bisa dibuat dari rumah. Minuman yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah resep-resep yang bisa dibuat oleh ibu-ibu sekalian menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah untuk didapatkan. Sebelumnya, Seduh dari Rumah ini merupakan implementasi dari program SDG yang diusung oleh pemerintah. Program SDG yang saya usung adalah program nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Kehidupan Sehat dan Sejahtera ini saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian karena sejatinya kesehatan dan kesejahteraan kita sekalian ini dimulai dari lingkup paling kecil, yaitu lingkup keluarga ataupun lingkup lingkungan rumah. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan, yaitu seduhan dari bunga telang. Minuman bunga telang ini kaya akan antioksidan dan membawa banyak manfaat bagi tubuh. Bunga telang sendiri mudah untuk didapatkan, bisa ditanam sendiri di rumah ataupun membeli bunga yang sudah keringnya yang dijual di pasaran. Untuk bunga telang yang ditanam ini, dia hampir setiap hari akan berbunga, sehingga kita dapat memetiknya setiap hari, kemudian untuk diseduh. Takarannya itu kita menggunakan 131. 131 ini terdiri dari 1 buah jahe, 3 buah tangkai serai, dan 1 buah laos. Kita bisa menambahkan gula Jawa untuk menambahkan rasa manis pada wedang. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ibu-ibu apabila keluarga di rumah memiliki riwayat penyakit diabetes, saya tidak menganjurkan untuk menambahkan gula Jawa. Karena penambahan gula ini juga akan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Sehingga sebaiknya wedang ini diminum polosan tanpa gula. Untuk video pembuatannya nanti akan saya sampaikan via chat ya Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Pelaksanaan program kedua yaitu Seduh dari Rumah diawali dengan melakukan sosialisasi dan pemaparan program kepada ibu-ibu PKK RT 6 Kelurahan Srengseng Sawah via Zoom Meeting. Pada pertemuan secara daring tersebut disampaikan maksud dan tujuan dari program ini, seperti yang telah ditampilkan pada cuplikan klip sebelumnya. Program ini dilaksanakan pada minggu keempat dan kelima pelaksanaan KKN. Karena pelaksanaan program yang bersifat daring, mahasiswa membuat video kreatif sebagai luaran dari program ini. Pembuatan video kreatif bertujuan agar target sasaran dapat memahami program yang disampaikan, berikut juga dengan tutorial olahan minuman berbahan dasar bunga telang dan rempah dapur seperti sereh, jahe, dan lengkuas. Pembuatan video kreatif olahan minuman berbahan dasar bunga telang dan rempah dapur seperti sereh, jahe, dan lengkuas ini merupakan implementasi Goals SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Bahan-bahan yang mudah didapatkan serta cara pembuatan yang terbilang mudah, cocok untuk dilakukan di rumah. Menjaga kesehatan di masa pandemi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar rumah menjadi poin penting dan esensi dari program ini. Selain memuat informasi mengenai manfaat olahan minuman dan cara pembuatannya, video kreatif ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menunjang paparan informasi.
sehingga video ini menjadi menarik untuk digunakan sebagai panduan pembuatan olahan minuman berbahan dasar bunga dan rempah. Pada masing-masing video kreatif, mahasiswa juga menambahkan fun tips yang dapat dilakukan oleh target sasaran sebagai variasi rasa dari olahan minuman yang disampaikan. Pemberian fun tips ini juga menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri dari video kreatif yang dibuat. Video kreatif seduhan bunga telang dan wedang serai jahe Laos kemudian diunggah ke akun YouTube Seduh dari Rumah dan dibagikan via WhatsApp group kepada ibu-ibu PKK RT 6, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pembuatan video kreatif ini juga sejalan dengan bidang keilmuan penulis, yaitu ilmu komunikasi. Selamat sore, saya mau memberikan cerita mengenai pengalaman saya berdasarkan apa yang sudah Kak Laras sampaikan pada saat dia melakukan KKN online. Memang pada saat KKN online, Kak Laras tidak bisa bertemu dengan kami. Kak Laras memberikan video tutorial mengenai penggunaan beberapa tanaman dan juga rempah yang bisa kita buat untuk menjaga stamina tubuh kita. Salah satunya adalah bunga telang. Kebetulan saya mempunyai tanaman bunga telang, tapi masih kecil, tapi sudah beberapa kali berbunga meskipun cuma beberapa kuntum. Nah, di tutorialnya Kak Laras menyampaikan bahwa kita bisa menggunakan bunga telang ini sebagai minuman seperti ini. Bunga telang kita petik dan kemudian kita seduh dengan air panas. Saya sudah mencoba mempraktekannya, setiap hari saya menggunakan dan membuatnya. Yang saya rasakan adalah badan saya menjadi lebih segar, karena bunga telang ini memang rasanya ada sedikit manis tapi ya tidak terasa. Bisa kita campur dengan jeruk nipis atau serai, tergantung keinginan kita ya. Jadi ini kita bisa minum saat hangat maupun saat dingin. Kemudian satu lagi juga Kak Laras bercerita mengenai penggunaan rempah-rempah yang ada di dapur, yaitu 3 macam rempah: serai, jahe, dan lengkuas. Ketiga rempah itu memang sebagai ibu rumah tangga saya juga memilikinya, dan berdasarkan video tutorial yang Kak Laras sampaikan, minuman tersebut ternyata bisa membantu meningkatkan stamina kita, terutama di saat pandemi. Dan setelah saya mencari informasi dan mendalami kembali, ternyata paduan antara serai, jahe, dan lengkuas ini sangat bagus pada saat pandemi seperti ini. Karena ternyata menurut informasi ya, yang saya baca, dia mengandung saponin yang bisa mencegah untuk virus di dalam tubuh kita berkembang, terutama yang saat ini berkenaan dengan virus COVID-19. Demikian 2 ramuan yang saya selalu buat, baik untuk diri saya maupun juga keluarga saya, yang sangat bermanfaat. Dan dengan adanya video tutorial ini yang disampaikan oleh Kak Laras melalui kegiatan KKN online-nya, ini sangat bermanfaat sekali buat kami, para ibu-ibu yang bisa menyediakan minuman yang sehat, berkhasiat buat anggota keluarga untuk menjaga kesehatan dan stamina di masa pandemi. Terima kasih.